Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Sofi. Saya berasal dari kelas X5 dengan NIM 23041370215. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang kebijakan fiskal di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kebijakan fiskal di Indonesia. Dosen pengampu Isfa Lidian Handayani, SEI, MEI. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal juga bermakna sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap, memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja dalam kurun mengurangi pengangguran, dan juga menjaga stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan harga dan lonjakan. Secara terinci, tujuan kebijakan fiskal adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata, mempercepat laju investasi, menciptakan keadilan nasional, pemerataan dan pendistribusian pendapatan, tercapainya kestabilan ekonomi secara nasional, serta memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kebijakan fiskal diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian atau pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar. Perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Dan yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kedua, fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Dan yang ketiga, fungsi stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kebijakan fiskal di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang mendapat mandat sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala negara atau presiden. Dalam hal ini, Menteri Keuangan bertugas A. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. B. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. C. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. D. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan. E. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. F. Melaksanakan fungsi bendaharaan umum negara. G. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kebijakan fiskal di Indonesia diterapkan dalam wujud APBN yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun, di sisi lain, penerimaan negara belum mampu mengimbangi besaran kebutuhan belanja tersebut. Kebijakan fiskal memiliki dua prioritas, yaitu 1. Mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Kedua, mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan negara. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. 1. Indikator ekonomi makro. Kedua, kebijakan pendapatan negara. Ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Keempat, perkembangan pemungkutan pendapatan negara secara umum. Dan 5, kebijakan dan kondisi lainnya. Yang kedua adalah belanja negara. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. 1. Asumsi dasar makroekonomi. 2. Kebutuhan penyelenggaraan negara. Ketiga, kebijakan pembangunan. Keempat, risiko bencana alam dan dampak krisis global. Dan 5, kondisi dan kebijakan lainnya. Dan yang ketiga adalah pembiayaan. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. 1. Asumsi dasar makroekonomi. 2. Kebijakan pembiayaan. 3. Kondisi dan kebijakan lainnya.
Penerimaan dalam struktur APBN bersifat estimasi atau perkiraan. Di banyak negara, penerimaan seringkali tidak memenuhi target, sehingga negara mengalami defisit. Oleh karena itu, negara perlu melakukan pinjaman, di mana hutang adalah salah satu konsekuensi dari kebijakan fiskal. Sekian dari presentasi saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching.